Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Diceritakan dalam Injil Lukas, dialog antara Yesus dengan seorang yang sakit kusta yang disembuhkannya. Yesus melarang orang itu untuk menggembar-gemborkan berita mengenai kesembuhan itu. Cukup menunjukkan diri kepada para imam dan memenuhi kebiasaan yang ditetapkan bagi orang yang dinyatakan sembuh. Memang pada saat itu penyakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Allah, sehingga pernyataan kesembuhan atas penyakit itu harus keluar dari otoritas keagamaan, dalam hal ini para imam Yahudi. Bagi saya yang menarik dari kisah ini adalah perihal Yesus yang melarang orang itu untuk menyebarkan tentang peristiwa kesembuhan itu. Pertanyaannya, mengapa? Bagi saya, Yesus tidak ingin dikesankan hanya sebagai tukang penyembuh, dan tidak lebih daripada itu. Yesus tidak ingin orang bertemu Dia hanya untuk memenuhi keinginan, tetapi tidak peduli dengan apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran atau apa yang menjadi kehendak dan kepentingan dari Yesus. Itulah sebabnya diceritakan dalam Injil Lukas pada kisah ini, Yesus memilih untuk mengundurkan diri. Saudara-saudari, bagi Anda yang sering mengikuti pewartaan saya di channel Romondeso ini, tentu Anda menangkap roh atau gagasan-gagasan utama yang saya letakkan menjadi bingkai utama dari pewartaan ini, yakni meluruskan pemikiran-pemikiran untuk kita semua yang mengaku beriman kepada Yesus. Beriman itu sebenarnya bukan soal kita membawa persoalan kita pada Allah. Bukan hanya itu. Beriman juga merupakan tanggapan kita atau keterlibatan kita dalam persoalan ilahi. Saya pernah mengungkapkan dalam beberapa tayangan sebelumnya bahwa apa persoalannya sehingga Allah mau menjadi manusia. Inilah yang harus pertama-tama kita pahami dan kita tangkap saat kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan begitu, kita tidak mengurung iman hanya sebagai tempat pelarian saat kita diterpa masalah atau persoalan. Tentu tidak salah membawa persoalan kepada Yesus, dan memang semestinya demikian, kita beriman kepada Dia. Tetapi sekali lagi, iman bukan hanya sebatas itu. Iman bukan hanya persoalan kita membawa masalah kita kepada Allah. Allah pun punya persoalan, sehingga Dia mau datang ke dunia di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, terlalu rugi rasanya memahami misteri Allah yang menjadi manusia jika hanya kita pahami sekedar untuk menyembuhkan orang sakit atau sekedar menghalau kegalauan kita. Dengan beriman kepada Yesus, sebenarnya kita diajak untuk turut terlibat dalam persoalan-persoalan ilahi. Saudara-saudariku, kalau kita melihat di dalam Injil-Injil, tidak ada dari orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus atau yang mengalami mujizatnya yang diangkat menjadi rasulnya. Orang yang diangkat menjadi rasul adalah orang yang mau diajak terlibat di dalam misi Yesus, misi Allah itu sendiri, yang dalam tayangan saya sebelumnya, saya sebut dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu agar manusia tidak berhasrat jadi Tuhan. Yang kedua, agar manusia mengalami dan mengenal siapa dan bagaimana sebenarnya Allah itu. Dan yang ketiga, agar manusia tahu dan memahami bagaimana menjadi manusia yang benar, manusia yang sejati. Dalam ketiga hal inilah kita seharusnya terlibat. Kalau perspektif iman kita seperti ini, maka sakit hati yang kita alami, penindasan yang kita alami, pengorbanan kita, termasuk kemiskinan kita dan kesakitan-kesakitan kita, dapat menjadi persembahan yang harum bagi Allah, dapat menjadi ruang kesaksian terhadap orang lain mengenai Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Orang akan berujar seperti ini, lihat orang itu, meskipun miskin, tetapi dia tetap ceria, tetap murah senyum, tetap solider, dan tetap punya waktu untuk gereja, tetap punya waktu untuk berdoa. Lihat orang itu, sekalipun suaminya sakit atau istrinya sakit, ia tetap setia, tetap merawat dengan penuh kasih dan cinta. Ia tidak mengeluh.
Lihat orang itu, sekalipun sering dirugikan oleh orang lain, sering ditipu, ia tetap murah hati. Lihat orang itu, sekalipun dia dikhianati, difitnah, ia tidak mendendam, ia rela untuk mengampuni. Saudara-saudari, hal-hal inilah yang terjadi atau yang akan menjadi bagian dari hidup kita kalau perspektif iman kita itu benar. Tetapi hal-hal ini hanya mungkin terjadi kalau kita mendekati Yesus bukan hanya untuk mensukseskan kepentingan kita, tetapi untuk bergabung di dalam misi ilahi. Hal-hal ini terjadi kalau kita mendekati Yesus bukan hanya untuk membereskan persoalan kita, tetapi motivasi kedekatan kita kepada Yesus karena kita mau terlibat dalam persoalan-persoalan Yesus. Semoga tayangan ini, pewartaan ini, membantu kita semua untuk mengerti, untuk memiliki perspektif baru mengenai beriman, sehingga iman kita tidak hanya kita sempitkan sebagai pelarian atas persoalan-persoalan kita. Allah pun punya persoalan, sehingga Dia mau menjadi manusia. Dan pertanyaannya, apakah kita mau terlibat untuk ambil bagian dalam persoalan-persoalan ilahi itu? Dengan menjadi murid Yesus, kita direkrut sebenarnya oleh Allah sendiri untuk terlibat dalam misi Allah yang saya ungkapkan tadi, agar manusia tidak menjadi Tuhan bagi sesamanya, agar manusia mengalami dan mengenal siapa itu Tuhan sebenarnya, dan agar manusia tahu seperti apa menjadi manusia yang benar. Dan saudara-saudariku, marilah kita tetap saling mendoakan supaya dalam peran dan fungsi hidup kita masing-masing, kita tetap menjadi yang terbaik bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.